Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami Syekh Jadi Channel. Pada tema video kami kali ini, kami kembali ingin membahas pertanyaan dari para sahabat semua, yaitu tentang sukma. Di sini dipertanyakan, dalam kehidupan praktisi dunia spiritual sering menemukan istilah sukma orang bisa dipanggil oleh seseorang dan kemudian bisa berdialog. Sukma seseorang bisa diculik dan juga disakiti untuk tujuan tertentu dalam merusak kehidupan seseorang. Ini bagaimana menurut pandangan dari sejati sekalian? Alhamdulillah, itu memang bisa benar itu memang bisa di dalam ranah satu. Sukma itu tak pernah terlatih atau jiwanya mati atau dia tidak berkeyakinan sehingga cahayanya redup, ruhnya atau cahaya yang ada di dalam diri atau ruh itu meredup, tertutup nafsu-nafsu. Jadi sukmanya bisa diputar giling ataupun diajak bercinta, diajak perang, bahkan dibunuh atau semacam disantet, diteluh ataupun dan lain sebagainya. Dan itu tubuhnya akan merasakan, pastinya tubuhnya akan merasakan. Tetapi yang harus kita gali bukan masalah benar atau tidaknya, melainkan bagaimana cara mengatasi, yaitu supaya jiwa kita hidup, diri kita bercahaya. Ya memang harus benar-benar kita belajar atau menghidupkan roh, atau menampilkan atau mengunggulkan atau lebih utama roh itu. Ya mungkin ini yang harus kita fokuskan, soalnya kemarin juga sudah kita jawab bahwa sesungguhnya ruh, sukma dan yang lain itu adalah ada dalam kuasa Tuhan itu sendiri. Iya. Jadi tanpa kita berlatih, maka Tuhan pun akan diam juga. Tidak lagi mau untuk melindungi hamba yang tidak mau memohon. Dan cara memohon itu tidak hanya berdoa, tetapi tahu doa itu artinya secara kehidupan kita mohon sama Allah, tapi secara laku kita keluar dari doa. Itu salah satu yang membuat tertutupnya cahaya di dalam diri kita. Jadi benar-benar kita harus hidupkan cahaya diri kita, mengenal diri itu lebih baik. Karena siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya, dan Tuhannya akan pasti melindungi dari kejahatan makhluk, setan, manusia, jin, dan lain sebagainya. Saya tertarik dengan tadi kata-kata kita berdoa tapi keluar dari doa itu sendiri. Iya. Mohon dijelaskan bagaimana kita mensikapi doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kan begini, kita sering mengucapkan di setiap kondisi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Tetapi terkendala dari perilaku kita sendiri. Perilaku kita tidak menunjukkan kita berlindung pada Tuhan, tapi berlindung pada makhluknya Tuhan, pada ake, pada pusaka, pada orang pinter, condongnya ke arah itu. Berarti kita telah lari dari firman yang kita baca itu, hingga tidak ada efek, tidak ada cahaya yang bisa terlontar dari roh ini kepada tubuh. Kalau berlindung kepada ilmu bagaimana? Sama, ilmu itu kan
sudah ada fase-fasenya. Sudah ada fase-fasenya. Contohnya ilmu kok bisa di fase-fase bagaimana? Ada PAUD, ada SD, ada SMP, dan lebih meningkat lagi SMA dan kuliah atau mahasiswa. Jadi intinya seperti ini. Terkadang ilmu itu tidak langsung dari Allah, melainkan dari seseorang yang meminta terhadap seseorang yang lain, sedangkan seseorang lain itu belajar pada hal tertentu, bukan langsung pada Allah. Jadi ilmu itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Contohnya ada seseorang yang berguru pada jin, ada yang dia pengen lihat dunia gaib tapi lewat bantuan kodam atau jin korin. Itu kan berarti tidak langsung pada Allah ilmu tersebut gitu. Kalau ke jin Islam sama karena secara tataran tingkatan derajat kan seharusnya kita tidak tunduk dan patuh, melainkan seperti yang difirmankan Allah bahwasanya manusialah yang harus menguasai jin, bukan jin yang menguasai kita. Lalu harusnya bagaimana itu untuk ilmu Allah itu sendiri? Itu seperti apa? Apa itu sesuatu yang sangat sangat amazing sekali, bisa hebat melebihi semuanya atau gimana? Soalnya dari ilmu-ilmu yang terlahir dari makhluk sendiri kan juga begitu hebat. Apa karakternya sama itu ilmu dari Allah dengan ilmu dari makhluk tersebut? Berbeda. Kalau ilmu dari Allah itu bisa disebutkan mukjizat, karomah, maunah, ataupun ilham, bukan seperti sihir, bukan seperti kesaktian, bukan. Nabi itu tidak sakti tapi bisa membelah lautan. Nabi Musa ya berarti. Jadi itu memang benar-benar maha sakti, karena tidak satu orang pun bisa selamat dari hal itu. Bahkan anak buahnya si Fir'aun sendiri hebat-hebat semua, ahli-ahli sihir semua, tapi semuanya tenggelam. Jadi perbedaan ilmu yang bukan dari Allah dan ilmu yang datang dari Allah itu sangat berbeda dan sangat beda kekuatannya. Mohon maaf sebelumnya untuk ilmu Allah yang sudah betul-betul jelas ya, mukjizat, karomah dan yang lain. Lalu apakah kita sebagai manusia di era milenial seperti ini, yang serba digital seperti ini, bisa mempelajari hal seperti itu? Bisa, sangat bisa. Yang terpenting satu, kita kenal dulu dengan Allah. Dalam memahami kenal itu harus kita mengenal diri kita dulu. Dalam mengenal diri kita juga harus ikut saran dari agama, yaitu tingkat-tingkatan dari agama Islam itu sendiri kan syahadat. Kesaksian itu yang terpenting supaya kenal. Barulah kita masuk fase-fase berikutnya seperti sholat, karena itu semua juga termasuk di dalamnya disebutkan mencegah perbuatan dan keji dan munkar yang kita lakukan maupun orang lain kepada kita. Jadi itu suatu kesaktian sudah. Kalau orang lain sudah tidak bisa mengkeji kita atau menjahati kita dari perlindungan Allah itu sendiri, maka jangan pernah kita lari dari apa yang kita ucapkan, kita perbuat, kita jalani. Seperti contoh tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi lewat kuburan takut. Nah gitu, itu kan suatu kesalahan. Atau bahkan kita membaca ayat-ayat Allah tapi tinggian kita masih berjalan, itu salah gitu. Masih harus digali lagi dirinya supaya kenal, supaya paham, supaya bersaksi. Dan setelah bersaksi, maka kekejian, kemungkaran itu lari dari diri kita dan tidak datang kepada kita. Itu sudah sangat jelas ya, bisa dipelajari ilmu Allah. Ya, luar biasa sekali untuk
dari ilmu-ilmu Allah dan ilmu-ilmu makhluk yang memang harus kita bedakan betul-betul. Jadi mohon maaf, kita kembali ke pertanyaan tadi tentang ruh, tentang sukma dan yang lain yang bisa dimediasi untuk sebuah ilmu. Ya. Apakah ilmu Tuhan seperti yang sudah dijelaskan tadi bisa terkait dengan hal-hal seperti itu? Sangat-sangat terkait, karena dengan kita memiliki ilmunya Allah, artinya cahaya kita luar biasa, tidak lagi ilmu dari luar akan mampu menembus diri kita, tidak lagi akan mampu menguasai diri kita, bahkan memanggil sama sekali tidak akan terpanggil, putar giling tidak bakalan bisa tergiling, karena semua semacam ilmu-ilmu tersebut hanyalah sihir. Berarti kita bisa terlindungi. Ya, sangat terlindungi dengan cahaya. Kalau kita sebutkan cahaya itu adalah salah satunya yang disebutkan dalam ayat-ayat suci adalah malaikat ataupun ruhul kudus, atau ruh kita sendiri itu berupa cahaya. Jadi insya Allah malaikatnya Allah yang sangat buahnya itu melindungi kita, setan mana yang mampu menembus gitu loh. Ya, terima kasih sekali atas penjelasannya, ya. Sahabat semua. Di sini sudah jelas kita paparkan tentang ilmu Allah yang mampu melindungi diri kita dari suatu ancaman yang tidak kita ketahui. Hakikat sakti adalah kita harus kenal dengan Allah itu sendiri. Jadikan ilmu kita ini bercahaya. Dan mohon maaf, kemarin beberapa bulan lalu kita sudah share beberapa titik-titik cahaya yang mampu tergali dalam video kami sebelumnya. Mohon dipelajari untuk video tersebut dan untuk mengetahui ilmu Allah. Dan makhluk yang tercipta dari cahaya sendiri itu adalah malaikat. Hakikat dari malaikat adalah kebaikan setiap manusia. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kami. Mari, apapun pelajaran kita, apapun ajaran kita, apapun arah yang kita pelajari, itu akan baik jika mampu merubah perilaku kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.